Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Baik teman semuanya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di video kali ini kita akan sedikit meluruskan pernyataan dari Khabib Ba'alawi yang selalu mengunggulkan nasabnya, mengunggulkan klan dari sukunya yang paling hebat daripada yang lainnya. Kita akan dengarkan teman-teman ya, kisah dari Khabib Ba'alawi ini. Katanya dulu ya, dari kalangan orang soleh, dari kalangan mereka tentunya, bermimpi bertemu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi memeriksa karya tulisnya, ya. Kemudian Nabi mentakrirnya dan mengatakan, hada atau hadihi syariati ya syekh, inilah syariatku, katanya. Jadi karya tulis dari Ba'alawi tersebut ya ditakrir, diberikan persetujuan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dianggap menjadi syariatnya. Luar biasa teman-teman ya. Jadi mereka begitulah ya, agar diakui nasabnya, agar diakui yang paling hebat ya, dekat dengan Rasulullah, sampai mereka berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Baik teman-teman, kita akan dengarkan kisahnya bersama-sama. Ini karomanya Sayyidina Syekh Ali Khalid Ghazali yang sangat hebat, kata ulama, kata Habib Umar kemarin di Jakarta. Beliau mengatakan dulu itu ada ketika istimewa sama para ketika istimewa mengatakan bahwasanya dulu ada seorang syekh mengarang kitab. Ketika dia mengarang kitab mimpi Rasulullah. Ketika mimpi Rasulullah dikatakan, kalau ini adalah kitab yang aku karang ya Rasulullah. Kalau nggak salah kitab Muhadzab, kalau nggak salah, atau yang lain. Ketika dibuka sama Rasulullah, dibuka satu persatu, di lembar per lembar, kemudian mengatakan hadis syariat, ini inti syariat. Karangan ya syekh, ini inti syariat. Dalam mimpi dipanggil syekh, beliau sudah gembira setengah mati. Ini Sayyidina Ali. Oh, lihat teman-teman ya. Subhanaka hada buhtanun adim. Ini sebuah kedustaan teman-teman. Jadi biasa teman-teman ya, dari kalangan sufi ya, mutasawwif, yang mereka sudah mencapai tingkatan ma'rifah, mereka selalu mengaku biasa bermimpi bertemu dengan Rasul SAW, mendapatkan wahyu atau mendapatkan syariat. Ya, tadi katanya dari kalangan orang soleh, tentu dari kalangan mereka Ba'alawi ya, yang katanya mengarang sebuah kitab yang tadi disebut dengan syarah Muhadzab atau apa, nggak tahulah, Muhadzab atau Tahdhib atau apa ya. Nah kemudian ketika dia bermimpi ketemu Nabi, kemudian Rasulullah SAW membuka karya-karya tulisnya tadi, lembaran-lembaran dari isi tulisannya, dan Rasulullah takjub ya, dan mengatakan hada syariati ya syekh, inilah syariatku ya syekh. Artinya apa yang kau tulis, yang kau karang dari karya tulis tersebut, ini adalah inti daripada syariat Nabi Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Seolah-olah dari kalangan Ba'alawi ini teman-teman ya, sampai saat ini mereka diakui dan selalu bertemu dengan Nabi dan selalu diberikan rekomendasi oleh Rasul, selalu mendapatkan persetujuan oleh Rasulullah SAW. Ini apa teman-teman? Tujuannya hanya untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat kalau mereka itu benar-benar dari keturunan Nabi. Selalu begitu ya ceritanya. Logikanya teman-teman,
Kalau di zaman sekarang ada orang yang bisa bertemu dengan Nabi, kemudian dia mendapatkan takrir, berarti dia sahabat. Ya, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu definisi sahabat tidak ada lagi sudah. Karena kalau dia masih mengaku adanya orang yang bertemu dengan Nabi, kemudian mendapatkan persetujuan dari Nabi atau takrirnya, maka dia seorang sahabat. Ya, padahal pengertian sahabat apa? Man laqiyan nabi mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Orang yang bertemu dengan Nabi, kemudian dia beriman dan mati dalam kondisi Islam. Kalau sampai saat ini ada orang terus bertemu dengan Nabi, kemudian mendapatkan persetujuan dari Nabi, takrirnya Nabi, berarti dia sahabat. Dan ini menyelisih definisi sahabat yang ditulis oleh para ulama ahlul hadis. Ya, ini sebuah kedustaan teman-teman ya. Hanya untuk ya mengakui kalau klan dari kalangan Ba'lawi itu ini paling hebat. Ya, paling hebat, super duper, selalu mendapat rekomendasi dari Nabi. Padahal kita tahu teman-teman, ajaran-ajaran yang mereka lakukan justru banyak bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Ya, solawat-solawat yang mereka buat-buat, ya, yang tidak ada dalilnya sama sekali, yang hulu isinya kepada pujian kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Belum nanti minta-minta ke makam kuburan orang-orang soleh, bahkan yang minta fulus. Ya, kalau sedih katanya pergi ke kuburan. Ya, minta kepada orang soleh. Ini ajaran siapa? Apakah ini syariat Rasulullah SAW? Ya, apakah ini syariat Nabi? Justru Nabi murka dengan perbuatan-perbuatan yang menyalahi aturan syariat yang lurus. Baik teman-teman, kita akan dengarkan lagi. Setiap mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh di jalan wa alaika salam ya Syekh. Makanya kalau Habib Ali Khalil Ghosam ini sholat, berebut di sampingnya. Kenapa? Ingin mendengarkan suara indahnya Rasulullah. Oh, lihat teman-teman. Katanya tadi Habib Khalil Ghosam katanya ya. Jadi kalau dia bersolawat ketika tasyahud atau ketika sholat, langsung dijawab oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Syekh. Luar biasa teman-teman. Ya, Ba'lawi selalu mengaku bertemu dengan Nabi dalam kondisi mimpi atau dalam kondisi sadar. Apa sih tujuannya? Ya, kenapa nggak nanya sekalian? Ya Rasulullah, sekarang ini kondisi umat Islam seperti ini nih. Bagaimana solusinya? Ya, kalau bisa komunikasi setiap saat bertemu dengan Nabi, tanyakan dong. Ya, biar umat Islam nggak berselisih seperti ini. Banyak perkara-perkara kebid'ahan, perkara baru dalam Islam. Ya, kondisi kaum muslimin yang ada di Indonesia ini lagi tidak baik-baik saja. Banyak koruptor-koruptor, gimana ya Rasul solusinya? Minta. Tapi nyatanya apa? Hanya untuk mengunggulkan klan mereka saja. Cerita-cerita bertemu dengan Nabi, bermimpi dengan Nabi, dapat wahyu lah, dapat salam lah. Hanya untuk tujuannya mengunggulkan nasab dari kalangan mereka sendiri. Gak ada manfaatnya sama sekali. Ya, bahkan terbukti teman-teman ya, dari ajaran-ajaran mereka banyak yang menyimpang. Baik teman-teman, kita akan dengarkan lagi. Di sholat sampai terkadang datang orang dari luar kota. Untuk apa? Untuk mendengarkan suara indah Rasulullah SAW. Sholat di sampingnya Syekh Ali Khalil Ghosam. Waroina langsung cerita keramat lagi. Anna ba'dul mauta, ada sebagian orang meninggal dunia, dikuburkan di sampingnya Syekh Ali. Falamma adkhalal, ketika dimasukkan ke kuburannya, faza'ah, takut. Ada orang mimpi ngelihat ada mayit dimasukkan ke kuburan. Sebagian mengatakan bukan mimpi, orang soleh melihat si mayit ini ketika dimasukkan ke kuburan, dia ngelihat bahwasanya si mayit ini dalam keadaan takut.
Kemudian Insya Allah teman-teman, ini jelas kedustaan teman-teman ya, jelas dusta. Jadi katanya tadi, dulu ada sebagian orang yang meninggal, ingin dimakamkan di sebelah kuburannya Syekh Ali Ghossam. Nah, orang soleh tadi melihat kalau si mayit yang akan dikuburkan tadi ketakutan. Di mana dia tahu? Ya, sesoleh apapun dia, kalau orang sudah wafat nggak bisa tahu dari kondisi dia takut atau tidak. Orang sudah wafat kok. Ini nggak masuk akal teman-teman ya. Ini ceritanya dusta banget ya, ketahuan kedustaannya. Orang soleh melihat orang yang sudah mati ketakutan, ya, ketika hendak dikuburkan. Kok dia tahu dia ketakutan dari mana ceritanya? Oh, dia sudah meninggal. Ya, sudah meninggal. Dia punya ilmu apa di situ? Ini perkara ghaibiyah. Ya. Aduh, ini cerita seperti ini kok ada yang percaya teman-teman ya. Jadi kalau cerita itu coba dipikir dulu lah ya. Jangan asal ngarang-ngarang saja. Baik, teman, kita lanjut teman-teman. Si mayit ini ketika mau masuk kuburan ngerasa takut, mau dimasukkan ke kuburan, dengar suara. Apa suaranya? Atafza wa anta ila janibil Ali bin Abi Khalid. Mayit, apa kamu masih punya rasa takut? Di sebelah kamu ini imam besar Imam Ali Khalid. Gak usah takut. Di sebelahnya orang soleh. Oh, ini jasadnya di sebelahnya kamu. Jasadnya orang soleh, gak usah takut. Ada makam namanya makam Kunziyah. Masya Allah teman-teman ya. Gak habis pikir ya, cerita seperti ini kok disampaikan. Kedustaannya sudah sangat-sangat jelas. Ya. Katanya Atafza, si mayit yang tadi akan dikuburkan dekat makamnya Syekh atau Habib Ali Khalid Ghossam. Atafza wa anta, kenapa kamu takut? Sedangkan engkau di sampingnya ala janbi Syekh atau Habib Ali Khalid Ghossam. Sedangkan di samping kamu ada Syekh Ali Khalid Ghossam. Bayangkan teman-teman, ini merasa lebih hebat. Jadi derajat atau kedudukan Syekh Ali Khalid Ghossam itu seolah lebih hebat dari Rasulullah SAW. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja mengajarkan kita, bahkan beliau berdoa agar berlindung dari azab kubur. Ini lihat, sekelas Nabi loh ya, Rasulullah SAW. Beliau takut ya dengan azab kubur. Kita tahu teman-teman, Rasulullah SAW orang yang paling istimewa. Dan Nabi telah diampuni dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Bahkan beliau dijamin masuk surga. Dan gak mustahil Rasulullah itu diazab di alam kubur. Tapi lihat, Rasulullah SAW takut, khawatir. Bahkan Nabi mengajarkan kita berdoa agar berlindung dari azab kubur. Ya, beliau sendiri berdoa dan mengajarkan kepada umatnya agar berlindung dari azab kubur. Ya, kita masih ingat dan kita akan selalu berdoa dengan doa ini. Dari 4 perkara kita berlindung. Ya, ketika kita tasyahud akhir sebelum kita salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari azab siksa neraka jahannam. Wa min adzabil qabri, yang kedua dari azab kubur. Lihat, Rasul SAW takut yang nama azab kubur. Tapi ini kok Habib ini gimana? Merasa hebat dengan Nabi. Udah, kamu gak usah takut. Di samping kamu ada Ali Khalid Ghossam. Ali Khalid Ghossam. Gak usah takut nanti di alam kubur. La haula wala quwwata illa billah. Siapa Ali Khalid Ghossam itu? Lebih hebatkah dari Nabi alaihi salatu wassalam? Ya. Terus Nabi juga berdoa, wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah ujian hidup dan mati. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah
Masihid Dajjal. 4 perkara ini Rasulullah berdoa setiap kali salat pada tasyahud akhir sebelum salam. Dan Rasul perintahkan umatnya agar berlindung dari 4 hal ini. Nah ini mentang-mentang Habib Ba'lawi sudah aman dari azab kubur, tenang, pokoknya kamu di samping Ali-Qoli Ghosam. Dari mana ceritanya? Bahkan ketika sahabat dimakamkan, dikubur, sahabat Ansor dikubur, Rasulullah SAW mengatakan ista'idu min fitnatil qabr. Berlindunglah. Ya, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur dan fitnah kubur. Jadi Nabi kita alaihi salatu wassalam mengkhawatirkan. Ini malah merasa pede. Tenang, dekat Syekh Ali-Qoli Ghosam. Ya, nasabnya saja masih belum jelas. Ya, sudah merasa hebat dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, kita dengarkan lagi. Maqam kunziyah. Apa maqam kunziyah? Idza sajadat, jika jatuh satu rambut. Jika jatuh satu rambutnya orang soleh di satu pemakaman, maka Allah akan angkat semua daripada adab ahli kubur. Barokahnya apa? Barokahnya walinya Allah, satu rambutnya jatuh di pemakaman. Keren sekali teman-teman ya. Katanya ada cerita makam kunziyah. Ada seorang soleh, orang soleh atau wali gitu ya, yang rambutnya itu jatuh di makam, itu bisa mengangkat dari siksa kubur. Coba kita dengarkan teman-teman. Ya, kok keren banget sih. Orang soleh di satu pemakaman, maka Allah akan angkat semua daripada adab ahli kubur. Barokahnya apa? Barokahnya walinya Allah, satu rambutnya jatuh di pemakaman. Bayangkan teman-teman, apa enggak keren? Apa enggak lebih hebat dari Rasulullah SAW? Satu rambut dari waliullah, dari orang soleh, dari kalangan Ba'lawi ya, tentunya mereka mengunggulkan nasab mereka, itu jatuh di pemakaman, itu bisa menghilangkan azab kubur dari seluruh yang ada di situ. Namanya makam kunziyah katanya. Keren. Yang seperti ini teman-teman, ya, dongeng-dongeng seperti ini, dongeng-dongeng khurafat seperti ini menjadikan orang bukannya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadikan orang semangat beramal soleh, tidak sama sekali. Justru apa? Justru akhirnya mereka malas ibadah. Yang penting dekat sama orang soleh, yang paling dekat dengan Ba'lawi gitu ya, nanti juga akan terbebas dari adab kubur. Ini berbahaya teman-teman. Makanya orang tidak semangat lagi untuk beramal soleh, untuk beribadah. Ya, kenapa demikian? Karena dengan cukuplah berkawan dengan Ba'lawi, dekat sama orang soleh, kejatuhan dari rambutnya saja kita sudah diangkat dari adab kubur. Ya kan? Jadi nggak ada faedahnya teman-teman ya mendengarkan yang seperti ini. Ya, kita koreksi teman-teman. Agar kita tidak apa? Agar kita tidak termakan doktrin seperti ini. Ingat teman-teman ya. Ingat. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari itu tidak bermanfaat teman-teman. Nanti di hari kiamat. Ya, harta yang kita kumpulkan, anak yang kita banggakan, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Ingat, hati yang selamat, qalbin salim. Ya, dengan biqalbin salim, hati yang selamat. Para ulama menjelaskan, hati yang selamat yaitu salamah minasyirik. Selamat dari kesyirikan, dari keyakinan-keyakinan yang batil, keyakinan-keyakinan khurafat, keyakinan-keyakinan yang syirik. Yang kedua, al-qalbu as-salamah minal bid'ah. Selamat dari perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara yang baru dari urusan agama.
Yang ketiga, selamat dari minal ghilli wal ghishi wal hasad. Selamat dari permusuhan, kedengkian, kebencian kepada segenap kaum muslimin. Artinya kita yang berusaha, ya, agar kita mendapatkan ridho di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena wali-wali Baklawi itu, bukan. Ini mereka itu hanya mengagungkan nasabnya agar, ya, untuk menaikkan derajatnya, untuk diakui di tengah masyarakat, ingin mendapatkan apa? Agar ditokohkan. Jadi seperti ini teman-teman ya, sudah nggak pantas di zaman sekarang, di era digital seperti ini, cerita-cerita dari buku-buku khurafat seperti itu kok disampaikan kepada kaum muslimin. Baik teman-teman, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, menjaga akidah kita dari akidah-akidah yang batil. Ya, kemudian juga menjaga dari bentuk-bentuk macam khurafat, dongeng-dongeng yang tidak ada sandarannya. Kemudian juga keyakinan batil, dongeng-dongeng khurafat, perkara-perkara bid'ah kita dijauhkan, agar kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi Allah ridho kepada kita, membawa hati yang selamat. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.